Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Tanpa terasa kita memasuki topik yang terakhir, topik yang ke-40, memenuhi kebutuhan anak. Yesaya 43 ayat 19 mengingatkan bahwa kita mempunyai era yang baru. Kita memasuki sesuatu yang baru yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Sesuatu yang baru berbicara tentang kegerakan dari setiap orang tua, mulai dari sekolah tunas bangsa untuk terlibat lebih aktif dalam pendidikan karakter. Dan ketika kita orang tua terlibat, maka akan terjadi perubahan lepas perubahan untuk anak-anak kita. Dan perubahan demi perubahan yang kita alami, keluarga kita alami, akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Orang tua dipastikan terlibat. Walaupun di pesan ke-40 ini saya selalu katakan 40 kali mungkin. Bukan mungkin, pasti. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, tangguh atau mighty. Maka disebut breeding mighty generation. Matius 7, 9 dan 17 berkata pada setiap kita, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, anak-anak kita, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita orang tua juga mesti punya prinsip di Bapa surga, memberi yang terbaik kepada anak-anak kita, memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Pada session yang ke-40 ini, sesi yang terakhir dalam proses membantu orang tua, memberikan panduan untuk menghadirkan kerajaan Allah atau surga di tengah-tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat seutuhnya. Sesi ini banyak hal yang perlu dilakukan, khususnya untuk mengisi liburan yang akan kita jalani bersama, ya, liburan nanti ke depan. Sebelum anak lahir, artinya tidak ada di dalam buku yang sedang kita baca, buku The Word is Father atau Dunia Membutuhkan Bapa. Pastikan, walaupun tidak ada di buku, saya akan mengingatkan, ibu menjaga fisik, ya, vitamin, tidak merokok, menjaga emosinya. Ayah mendoakan dan mengajak bicara anak sejak dalam kandungan. Ini memenuhi kebutuhan anak. Sebelum anak itu lahir, saya lakukan berbicara kepada anak saya waktu masih dalam kandungan, mendoakan dia, membacakan Alkitab di depan kandungan istri saya. Saya mengatakan, bukan jemput nama, tapi hai nak, ini ayahmu dan sebagainya. Tugas utama seorang ibu pada usia 0 sampai 5 adalah meliputi membangun emosi, ya, fisiknya, membangun kognitif atau intelektualnya, spiritual kerohaniannya, fisik dalam arti belajar motorik kasar, motorik halus, itu 0 sampai 5 tugas ibu. Pada tugas ayah bagaimana? 6 sampai 12, ingat 6 sampai 12, 12 sampai 18, walaupun tugasnya peer, tapi ayah punya tugas 19 sampai 20 tahun, kembali kepada ayah. Nah, ketika kita berusia, anak-anak berusia 6 sampai 11 adalah usia di mana ayah mesti terlibat di dalam apa? Emosi, fisik, kognitifnya, kerohaniannya, sosialnya. Ketika anak berusia 12 sampai 18, anak berusia masa petualangan, ayah tetap hadir dalam kehidupan anak-anaknya, ya. Kita menjadi orang yang membantu anak-anak menemukan komunitasnya. Kita menjadi penjaga kalau anak-anak kita ketemu komunitas yang salah, peer group yang salah. Ketika usia 19 sampai 21 tahun, masa persiapan menghadapi budaya, masa masuk dunia yang sesungguhnya, berikan waktu untuk berdiskusi, berbicara, memberikan arah, mempertajam panggilan hidupnya, visi, membangun table of support. Bahkan sudah dimulai dari sejak 12 sampai 18 tahun. Ini tugas seorang ayah. Ayah memberikan contoh untuk membaca buku bersifat kognitif 6 sampai 9, berpikir kritis usia 12 sampai 14. Ayah mengajarkan kerja secara tim ketika anak usia 12 sampai 14, membangun proses sosial. Dan
Ingat ketika usia 12-14 juga ayah belajar untuk mendorong anak-anaknya menemukan teman-teman yang proper, yang tepat buat dia. Kalau kita melihat proses ini, Anda bisa lihat di lampiran pada sesi topik yang ke-40. Terus membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Dan berdoa ada surga di tengah-tengah keluarga kita. Topik kita akan berakhir pada topik yang ke-40 ini. Tapi proses pembelajaran akan berlangsung seumur hidup kita. Saya berdoa mewakili Sekolah Tunas Bangsa, mewakili para pemimpin, mewakili guru, tim support tim ya, dari seluruh Sekolah Tunas Keluarga Besar Tunas Bangsa, baik yang di Jakarta maupun yang di Bali. Doa kami, kita menjadi keluarga yang sehat seutuhnya. Bring heaven at home. Tuhan Yesus memberkati.